Ke informasi selanjutnya, misteri temuan jasad remaja perempuan di kebun rumah warga di wilayah Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Tersangka tak lain adalah kakak ipar korban. Tanpa perlawanan, pria berusia 21 tahun ini pasrah saat digiring ke Mapolres Demak atas pembunuhan yang dilakukannya. Korban tak lain adalah adik ipar korban yang dibunuh dan dibuang jasadnya di kebun tak jauh dari rumah di Desa Kebon Batur, Demak, Jawa Tengah. Dalihnya, tersangka kesal karena tersinggung ditegur korban untuk mengecilkan volume musik. Lepas dari itu, rupanya tersangka menaruh hati sebelum menikahi kakak korban pada April lalu. Ia berencana melamar korban yang duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah atau SMA itu. Sadis karena tersangka ini sebelum membunuh melakukan persetubuhan terhadap korban dan posisi korban ini sudah tidak sadarkan diri. Ya, ini 2 kali dilakukan oleh tersangka. Temuan jasad korban pertama kali didapati anak kecil yang sedang bermain di lahan kosong. Miris, mayatnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Atas kekejian tersangka, ia harus merasakan dinginnya jeruji besi yang ancamannya seumur hidup. Taufan Yuda melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Astagfirullah, kasus pembunuhan ini kok jadi kian marak terjadi ya, apalagi hanya karena perkara dendam dan cemburu. Nah Ustaz, ini mungkin bisa diingatkan kembali tentang dosa bagi seorang pembunuh, Ustaz. Ini nauzubillah min dzalik ya, kita prihatin sekali ya. Saya kira ini karena informasi yang tidak tersaring, yang karena kita open source ya, jadi kita itu lihat film, main game yang tidak terfilter, yang namanya tersensor ya, yang namanya kekerasan, yang membuat ya orang itu menjadi di dalam awareness-nya, masuk ke dalam subconsciousness, alam bawah sadar, menjadi segala sesuatu itu jadi kasar, jadi membunuh dan lain-lain itu jadi biasa gitu. Dan dosa membunuh itu kan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanama qatalana jami'an. Jadi barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang yang lainnya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Coba bayangkan. Jadi ngeri sekali. Membunuh satu orang itu dianggap oleh Allah membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena orang ini punya potensi, ada keturunannya, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya, semuanya. Coba bayangkan. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Kenapa kalau dalam Islam itu ada kisos, ya? Karena di dalam kisos itu kata Allah, kita tuh memelihara kehidupan. Jadi orang itu sebelum membunuh itu berpikir bahwa dia juga akan mati dibunuh, gitu. Nah, kisos itu kan seperti itu, dan membuat jadi nggak bisa kemudian kayak sekarang ya, orang membunuh itu ya di penjara. Kalau dia ada kesempatan untuk lepas dari penjara, nah, kalau balasannya kisos itu ya kalau kamu membunuh, kamu akan kemudian harus dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan itu, kecuali orang itu mengampuni dengan diat. Nah ini permasalahan. Jadi efek jerak itu harus ada di dalam pikiran orang-orang, bahwa kalau membunuh itu sesuatu yang kemudian dia akan mendapatkan hal yang sama minimal dengan apa yang dilakukannya. Kalau ini kan belum seperti itu. Jadi orang membunuh dengan mudah gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah Ustaz, ini kan mungkin ada nih orang yang dulunya nih pernah membunuh, terus dia sekarang ingin bertobat. Nah, tobatnya itu sebenarnya diterima gak sih Ustaz sama Allah? Oh, yang namanya taubatan nasuha, ya jadi gini, rahmat Allah itu lebih besar dari murkanya. Nah, karenanya Allah itu betul-betul membuka betul-betul pintu taubat itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nah, tetapi yang namanya taubat itu kan bukan formalitas, karena Allah yang langsung berurusan dengan niat taubat tersebut. Jadi kalau orang itu saya bunuh nanti besok ada taubat, Allah tahu jahro ma yakhfa, Allah tahu apa yang disembunyikan, apa yang ada dalam hati, yang terungkap, yang tidak terungkap. Nah makanya kalau taubatan nasuha, orang yang betul-betul ingin meninggalkan segala sesuatu keburukan yang dia lakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan landasan dia memang ingin masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah sebelum nafas di kerongkongan, pintu rahmat Allah terbuka untuknya.
Nah Ustaz, kalau misalnya kita dulunya nih pernah melakukan kesalahan dengan membunuh orang, terus masuk penjara, kita sudah dapat hukuman nih Ustaz di dunia, dan tentunya nanti kita juga akan mendapatkan hukuman di akhirat. Nah kita sendiri nih Ustaz, ketika kita mau tobat, apakah kita perlu meminta maaf ke pihak keluarga korban yang sudah meninggal, atau cukup kita memohon ampun ke Allah saja Ustaz? Ini kan permasalahannya hablum minas itu, ini yang jadi masalah. Ada satu kitab yang Allah kemudian sangat teliti. Apa kitab yang Allah sangat diteliti sama Allah itu adalah dosa-dosa kita terhadap sesama. Gitu. Jadi diperiksa teliti, kenapa? Karena orang ini dia itu harus menggugurkan dosa-dosanya terhadap orang-orang yang lainnya yang dia lakukan, yang zalim dia lakukan kedoliman terhadap yang lainnya gitu. Nah, tetapi tetap ini juga harus kemudian memohon ampunan kepada Allah. Nah, otoritas Allah akan mengampuni atau tidak, tetapi Allah akan bertanya kepada orang yang zaliminya. Gitu. Jadi ketika orang yang dizaliminya kemudian memaafkan, menggugurkan, Allah akan memberikan balasan yang berlipat kepada orang yang zaliminya tersebut. Tapi kalau misalnya tidak, nah disinilah kemudian amal-amal yang ada di dalam orang tersebut akan diambil, diberikan kepada yang dizalimi. Kurang lebih seperti itu. Nah Ustaz, ini boleh gak nih kasih tips kepada kita sesama muslim agar kita nih bisa meredam perasaan cemburu, dengki, atau benci yang berlebihan ke orang lain nih Ustaz? Gini ya Mbak ya, coba semua nih ya, pemirsa coba. Pemirsa, kalau kita itu cemburu, dengki sama orang, itu sebetulnya karena kita nggak tahu sebetulnya. Ada mahfudzah itu begini, la tahsad, jangan kamu hasad, jangan kamu hasud. La tahsad ahadan bi ni'matin fa anta la ta'lamu maza ahadallahu minhu. Jangan kamu iri kepada seseorang pun karena sebuah nikmat, karena engkau tidak pernah tahu apa yang telah Allah ambil darinya. Iya kan? Kalau kita lihat orang itu enak banget, kita nggak tahu apa yang Allah telah ambil dari dirinya. Dan janganlah kamu bersedih karena sebuah musibah, karena kau tidak pernah tahu apa yang akan Allah hadiahkan setelahnya. Kan gitu. Jadi jangan kamu iri ngelihat orang itu, wah orang ini mah enak segala macam. Belum tentu Allah itu sebetulnya memberikan sebuah nikmat, tetapi Allah juga menguji, mengambil dari mereka itu kenikmatan-kenikmatan yang kemudian ada di orang lain gitu. Ya, contohnya sedikit saja, ada orang kaya raya, dia itu tapi tidak bisa menikmati makan dengan keluarganya karena waktunya habis semua dengan mengurus kekayaannya. Dia tidak bisa seperti bahkan para tukang beca yang kemudian masih bisa makan dengan apa adanya tetapi dengan nikmat bersama keluarganya, mereka bersyukur kepada Allah, sementara ini keluarganya kemudian tidak bisa bertemu, kemudian keluarganya juga mungkin broken home dan lain-lain. Nah, jadi jangan kemudian iri terhadap sesuatu yang kita nggak tahu sebetulnya apa yang Allah ambil dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Setuju banget seperti yang Ustaz katakan, jangan iri kepada orang lain karena kita nggak pernah tahu gitu ya Ustaz, cobaan apa yang sudah dialami orang tersebut, dan insya Allah kita sendiri bisa terus mengontrol diri kita agar kita tidak iri terhadap sesama. Kita ke